Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman alamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan bacaan kita dengan kitab Matla'ul Badrain. Masih lanjutan tentang rukun salat. Belum selesai kita membahas tentang berdiri. Maka jika lemah daripada qiyam, itu ya, sampai situ. Maka apabila seseorang tidak sanggup berdiri ketika salat, duduk ia betapa sekehendaknya. Maka dia salat duduk, terserah duduknya mau gimana. Yang penting ngadap kiblat. Nah, jadi terserah sekehendaknya. Mau duduknya bersila, mau duduknya tawarruk, mau duduknya iftirash, mau duduk di kursi, mau duduknya selonjoran kakinya, semuanya secara fikih itu sah. Nah, walaupun kalau selonjoran kaki, tahu selonjoran apa? Menjulurkan kaki. Walaupun kalau menjulurkan kaki ini memang adab sangat-sangat kurang. Karena memang para ulama yang baik adabnya, yang ambil perhatian berat kepada adab, itu sangat-sangat memandang buruk bagi orang yang menjulurkan kaki ke arah kiblat. Bahkan kami ingat dulu kalau di pondok, itu tempat tidur diatur sedemikian rupa, cara tidurnya agar kaki itu tidak ke arah kiblat. Nah, jadi memang agak betul-betul diperhatikan. Jangan ke arah kiblat, jangan ke arah kitab, jangan ke arah rumah guru. Nah, itulah nih. Al-Imam Abu Hanifah itu punya guru bernama Al-Imam Hammad. Beliau itu katakan tidak pernah menjulurkan kaki ke arah rumah gurunya Imam Hammad. Padahal jarak dari rumah Imam Abu Hanifah kepada gurunya Imam Hammad itu beda 7 gang. Jauh. Tapi tak pernah beliau julurkan kakinya itu ke arah rumah gurunya. Walaupun secara fikih kalau ada orang sholat menjulurkan kaki, luruskan kaki ke arah kiblat, itu sah. Tapi kalau bisa jangan. Nah, jadi di sini dikatakan terserah duduknya mau bagaimana. Nah, dan duduk iftirash itu afdol daripada tawarruk. Tapi duduk secara iftirash itu lebih afdol, itu lebih baik daripada duduk tawarruk dan duduk-duduk lainnya. Jadi bagi yang tidak bisa sholat sambil berdiri, maka silahkan sholatnya duduk. Yang sering ditanya orang, mana yang lebih afdol Ustaz? Sholat duduk itu di kursi atau langsung di bawah? Jelas jawabannya duduk di bawah lebih afdol. Yang pertama, kalau duduk di kursi nak sujud payah. Turun lagi dari kursi. Karena sujudnya wajib sempurna kalau dia bisa sujud. Yang kedua, kalau dia sholatnya berjamaah, duduk di kursi itu agak bikin kacau saf.
Kenapa? Ada batas kursinya atau kakinya yang jadi ukuran. Kecuali memang dia tak bisa duduk di bawah, kakinya tak bisa dilipat. Bisanya di kursi, itu silahkan. Nah, ketika kita katakan bahwa yang lebih afdol duduk langsung di lantai, di bawah, mana posisi duduk yang paling afdol? Posisi duduk yang paling afdol adalah iftirash. Sudah kita jelaskan. Pertama, iftirash duduk yang paling sopan. Kenapa? Karena telapak kaki, jari kaki itu tersimpan semua ke belakang, tidak ada nampak dari depan. Yang kedua, duduk iftirash itu hemat tempat, karena kalau kita duduk iftirash itu kaki kita lebarnya selebar badan. Kalau duduk bersila, lutut itu sudah lebih lebar dari badan kita, sehingga bikin sempit saf. Tapi kalau kita duduknya iftirash, pas dia. Nah, duduk macam Pak Isa nih, nah, ini lebar badan sama lebar kaki sama jadinya kalau iftirash. Yang ketiga, kenapa iftirash itu lebih afdal? Karena dengan duduk iftirash, kita gampang untuk bergerak lagi. Nak sujud pun mudah, nak bangkit pun gampang. Tapi kalau bersila, nah ini duduk bersila kalau mau sujud coba. Nah, putar-putar kaki lagi. Nah, mau berdiri pun agak payah. Tapi kalau iftirash itu lebih gampang. Nah, jadi maka inilah keunggulan duduk iftirash daripada duduk-duduk yang lainnya. Nah, makanya duduk iftirash ini disunnahkan kalau hendak bergerak lagi. Sementara duduk tawarruk itu disunnahkan kalau tak ada gerakan lagi. Maka kalau seandainya ditanya orang, Ustadz, ini yang sering datang pertanyaan ke kita disuruh untuk sama dengan imam, betul. Tapi ketika imam tahiyat akhir kita masbuk, kita mau nambah 1 rakaat lagi, imam duduk tahiyat akhir, kita belum akhir. Itu bagusnya kita tawarruk atau iftirash. Maka jawabannya kita udah tahu. Karena kita hendak bergerak lagi, maka kita duduknya iftirash, bukan tawarruk. Lo katanya harus sama dengan imam. Sama dari segi duduk, bukan model duduknya. Kalau itu, mana yang lebih memudahkan. Begitu juga bagi orang yang hendak sujud sahwi. Maka disunahkan duduknya iftirash dulu karena hendak sujud lagi. Maka tawarruk itu hanya disunahkan untuk duduk yang setelahnya salam. Duduk yang setelahnya salam tidak ada gerakan lagi. Nah, maka di sini dikatakan duduk iftirash itu afdal, lebih baik daripada duduk tawarruk dan umpamanya. Nah, jadi ada duduk tuh, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Iftirash kita udah tahu duduk antara 2 sujud ya. Duduk antara 2 sujud. Nah, kemudian duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Ada duduk tarabbu'. Tarabbu' itu bersila macam sebagian laki-laki di sini. Ada duduk imdad. Imdad itu selonjoran tadi, menjulurkan kaki ke depan. Nah, itu semuanya kalau dari segi fikihnya sah. Tapi yang paling afdal adalah iftirash. Ada model duduk ik'a lagi. Ik'a itu yang ditegakkan 2 tumitnya. Kemudian dia duduk di atas tumitnya. Nah, itu memadai juga. Tapi sebenarnya nanti kalau di dalam kitab yang agak lebih detail, di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah contohnya, kalau dia tak sanggup berdiri, itu bukan langsung duduk, tapi berlutut dulu. Berlutut, faham berlutut. Berdiri pakai lututnya. Nah, jadi kalau dia nggak sanggupnya berdiri, kenapa? Karena ada masalah di mata kakinya, pergelangan kaki di situ yang sakit betul untuk berdiri, tak sanggup. Jadi begitu dulu. Kenapa? Karena itu yang memang lebih dekat ke berdiri. Nah, jadi kalau berlutut pun nggak bisa, kenapa? Masalah bukan di pergelangan kaki, masalah memang di engsel lutut. Berarti barulah dia duduk. Jadi sebenarnya urutannya, berdiri tak bisa berdiri, berlutut tak bisa berlutut, baru duduk. Nah, wajib kalau masih bisa berlutut, wajib berlutut dulu. Nah, tapi kadang berlutut ini kalau tak dikasih alas bawahnya, ngilu lutut tadi, sakit deh. Jumpa langsung lutut dengan lantai. Nah, tapi dalam beberapa kitab yang lebih rinci itu dikatakan wajib yakumu atau qiyam ala rukbataihi, berdiri di atas 2 lututnya. Itu dulu, barulah duduk. Nah, kemudian, maka jika lemah daripada duduk, duduk pun tak sanggup, duduk pun tak tarik. Nah,
Jadi kalau dia lemah daripada duduk, sembahyang ia berbaring. Sembahyang berbaring. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang sahabat, "Sholli qa'iman." Salatlah berdiri. Fa illam tastati', kalau kau tidak sanggup berdiri, faqa'idan, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati', kalau seandainya kau nggak sanggup, nah fa'ala jambin atau famustalqiyan, maka berbaring miringlah. Jadi di sini yang dimaksud berbaring, kasih langsung tanda apa footnote-nya, catatannya berbaring miring maksudnya. Fa illam tastati, dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Nasai, kalau seandainya nggak sanggup berbaring miring, famustalqiyan. Tadi sebelumnya mohon maaf, famuttaji'an baru kemudian famustalqiyan. Maka berbaring telentanglah. Jadi begini caranya memang. Jadi berbaring. Nah, ini hadis diperuntukkan untuk sholat fardu. Sementara sholat sunnah itu hadisnya berbeda. Rasulullah bersabda, "Man shalla qa'iman fal qiyamu afdal." Barang siapa yang sholat berdiri itu paling baik. Nah, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Tapi kalau dia sanggup berdiri, dia mau pilih duduk boleh, tapi pahalanya separuh. Tadi kalau tak sanggup, sekarang boleh pilih. Inilah cerdasnya ulama dalam istimbat hukum. Tidak langsung dibatalkan satu hadis dengan hadis yang lain, maka al-jam'u bainar riwayat, mengumpulkan, mengkompromikan hadis ini supaya dua-duanya berlaku itu bagaimana? Maka yang satu diberlakukan untuk sholat fardu, yang satu diberlakukan untuk sholat sunnah. Begitu ulama yang paham hadis. Tapi kalau yang sok-sokan paham hadis, jumpa satu begini, jumpa yang satu, ini nggak betul nih, yang ini yang benar. Ulama nggak begitu, selama masih bisa diamalkan kedua-duanya, diamalkan. Ketika mendapati ada dua hadis yang bertentangan, itu sikapnya bukan langsung tarjih, bukan langsung ambil yang lebih kuat, buang yang lebih lemah. Misal begini, ada hadis A, ada hadis B bertentangan, sini sahih, sini sahih. Cuma yang sini sahihnya lebih tinggi, yang sini ya sahih, cuma tidak sesahih ini. Kalau namanya dua hadis sahih, dua-duanya diterima nggak? Diterima. Ada sebagian orang, dia bilang, oh ini lebih sahih, yang ini buang aja. Nggak begitu, berarti membuang hadis sahih namanya. Ketika ada dua hadis bertentangan, yang pertama kali caranya adalah al-jam'u, mengkompromikan. Yang ini cocoknya diarahkan kemana? Yang ini cocoknya diarahkan kemana? Nah, jadi ketika ada hadis seperti itu, begitulah sikap ulama. Supaya dua-dua teramalkan, tidak ada yang terbuang. Contoh, baginda Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak baca fatihah. Ternyata di hadis lain ada bacaan, al-imamu dhamin. Man lahu imam faqira'atuhu lahul qira'ah. Imam itu menanggung bacaan makmum. Nah, ini di sini katanya wajib baca Fatihah semua orang sholat. Di sini sholat berjamaah imamnya yang nanggung. Bagaimana caranya? Maka Imam Syafi'i gunakan yang ini untuk semuanya, yang ini khusus yang masbuk saja. Jadi dua-duanya terpakai nggak? Terpakai, nggak ada yang terbuang. Nah, ketika memang tak bisa dijamak, tak bisa dikompromikan, maka digunakan apa? Digunakan nasikh wal mansukh. Mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan. Berarti ini lebih dahulu, kemudian ini lebih belakangan, maka dibuang. Contohnya tentang hadis, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah wudhu kemudian pegang kemaluan. Kata Rasulullah, sesungguhnya itu anggota tubuhmu. Nggak batal. Itu anggota tubuhmu sama seperti tangan, jari, dan yang lain. Jadi kalau kau sudah wudhu, kemudian pegang kemaluan, ya nggak masalah. Lalu datang hadis berikutnya, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang sentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Mau dikumpulkan nggak bisa lagi, mau dari sisi mana? Akhirnya diteliti, ternyata dahulu yang lebih datang itu yang hadis tadi, itu sesungguhnya bagian dari tubuhmu. Baru belakangan, barang siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwudu. Oh, berarti ini sudah dihapus.
sudah diganti hukumnya. Kenapa nggak bisa disatuin? Nah, kalau nasikh wal mansukh pun nggak bisa, barulah tarjih. Barulah dinilai mana yang lebih kuat. Kira-kira dengan yang disampaikan ini sanggup kita untuk langsung ke hadis? Udahlah, kasih ulama sajalah. Ini hadis cuma sedikit dibaca, langsung hadis, langsung hadis. Nah, ini hadisnya begini, tanya, ada nggak hadis yang bertentangan dengan itu? Tak ada, udah baca berapa banyak kitab. Ya kata guru kami tak ada. Nah, kata guru juga. Nah, jadi maka kalau seandainya belum banyaklah hadis yang dibaca, jangan berani-berani ngambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Takutnya yang dibacanya hadis yang sudah mansuh. Hadis yang sudah tak dipakai hukumnya. Nah, jadi bagi kita yang, ya bahasa ngaku saja kita yang bodoh-bodoh nih. Kita yang tak paham hadis nih. Ikut saja sama ulama yang ngerti hadis. Nah, ini kadang ditunjukin ini Imam Syafi'i bilang begini. Oh, hum rijal nahnu rijal. Masya Allah. Paham tuh? Ya mereka tuh manusia, kita juga manusia. Kita punya potensi yang sama dengan mereka. Kenapa kita mesti ikut-ikut mereka? Allah karuniakan kita akal. Allah kasih mereka akal, kita juga dikasih akal. Oh beda, jauh akalnya Imam Syafi'i dengan akal kita. Nah, akal Imam Syafi'i tak ada terbersit niat untuk maksiat, itu tak ada. Tak ada keinginan untuk menzolimi orang, itu tak ada. Betapa luar biasanya terkawal dengan tasawufnya, terkawal dengan amalannya, dan kecerdasannya pun luar biasa. Imam Syafi'i, kecerdasannya luar biasa. Jadi jangan bilang hum rijal nahnu rijal. Dia sama kita kan sama-sama manusia. Ya Allah, beda. Nah, karena manusia yang luar biasa, kita manusia yang biasa-biasa saja pun tidak. Di bawah biasa-biasa lagi. Nah, jadi ada dua hadis tentang masalah duduk, itu diambil, yang satu untuk sholat fardu, yang satu untuk sholat sunnah. Nah, jadi kalau dia tak sanggup, maka dia berbaring. Dan jika lemah daripada berbaring miring, muttaji'an, nggak bisa muttaji'an, berbaring miring, nah, sembahyang ia menelentang. Sembahyang dia telentang. Nah, menghadap ke atas bagian badannya. Nah, dari tadi. Dan ditinggikan kepalanya. Kepalanya ditinggikan, disanggah kepalanya. Nah, dengan umpama bantal supaya berhadap ke kiblat. Nah, jadi kalau sholat, perhatikan, kalau sholat itu sholatnya berdiri ataupun duduk, menghadap kiblat itu dengan dada. Menghadap kiblat dengan dada, bagi yang sholat berdiri atau duduk. Bagi orang yang sholat berbaring miring, menghadap kiblat dengan seluruh bagian depan badannya. Wajahnya, dadanya, pahanya, kakinya, semua menghadap ke kiblat. Berarti harus miring ke arah kiblat. Afdolnya kayak mayit. Nah, miring ke kanan ngadap kiblat. Kalau dia miring ke kiri ngadap kiblat, paham maksud bahasa saya nih? Miring kanan ngadap kiblat sama miring kiri. Ini misal sana kiblat. Kalau mau miring kanan ngadap kiblat, kepala sana, kaki sini. Nah, itu namanya miring kanan ngadap kiblat. Sah sholat begitu, sah. Atau dia mau miring kiri ngadap kiblat, kepala situ, kaki sini. Nah, itu miring kiri ngadap kiblat, boleh nggak? Boleh juga. Yang penting ngadap kiblat. Harus dengan seluruh badan. Kalau dia sholatnya telentang, mustalqiyan bahasa Arabnya, maka menghadap kiblatnya dengan telapak kakinya dan dengan wajahnya. Jadi kalau sholatnya telentang, berbaring menghadap ke atas, kakinya ke sana, kepala di sini, kepala disanggah biar bisa melihat ke arah kiblat. Nah, jadi begitulah cara untuk menghadap kiblat orang yang berbaring telentang. Nah, telungkup tak ada. Nah, kecuali memang begitulah posisi dia. Nah, baru operasi punggung misalnya, baru dijahit punggungnya, tak boleh tidur telentang miring, mesti telungkup saja. Nah, itu biasa kalau kita di tempat bekam tuh, ada lubang tuh di bagian wajahnya tuh waktu telungkup tuh. Kalau memang begitu saja posisinya, ya udah begitu. Nah, mau gimana lagi? Nah, jadi ini cara menghadap kiblatnya, supaya menghadap ke kiblat. Melainkan jika ada ia di dalam Ka'bah. Nah, kecuali kalau dia sholat telentang di dalam Ka'bah.
padahal beratap, sementara keadaan Ka'bahnya ada atapnya. Nah, jadi kalau kita di dalam Ka'bah, sholat bebas mau hadap kemana? Depan, kanan, kiri, atas, telungkup pun boleh itu kalau. Kenapa? Karena itu juga Ka'bah. Seluruhnya Ka'bah. Jadi kalau kita sholatnya itu di dalam Ka'bah, kita telentang, nengok atapnya Ka'bah, itu udah kiblat tuh. Karena dia di dalam kiblat. Jadi bebas saja itu. Kecuali seandainya dia tak beratap, tak kena ke dinding ataupun tak kena ke atap, itu tak bisa. Jadi kecuali kalau dia di dalam Ka'bah padahal beratap. Dan isyarat ia dengan kepalanya. Bagi yang salatnya itu berbaring, baik miring ataupun telentang, maka isyarat dengan kepalanya. Ruku, tunduk sedikit, i'tidal balik lagi, sujud, tunduk lebih rendah. Itu harus seperti itu. Bagi ruku dan sujudnya. Kalau kepalanya tak bisa bergerak, isyaratnya dengan apa? Dengan kelopak matanya. Nah, kalau isyarat dengan kepala, ini perhatikan. Kalau isyarat dengan kepala, wajib beda antara ruku dan sujud. Ini misal kepala nih. Kalau ruku, kepalanya begini. Kalau sujud, kepalanya masih begini lagi. Itu kalau isyaratnya dengan kepala. Tapi kalau isyarat dengan mata, sudah tak wajib dibedakan antara ruku dan sujud. Payah mengatur kelopak mata tuh. Melotot, berdiri, gitu. Agak tutup sikit, ruku. Tutup habis, sujud. Itu tak diwajibkan lagi. Kalau sudah pakai kelopak mata, maka tidak diwajibkan kata ulama untuk membedakan antara ruku dan sujud. Bolehlah dua-duanya itu dipejamkan matanya. Walaupun hidung bisa gitu, tapi kata ulama ke mata saja. Karena itu yang lebih mudah. Hidung ini mata saja payah ngukurnya, apalagi hidung. Nah, payah Pak Isa. Hidung bergerak naik turun segala macam. Jadi mata lah yang paling bisa. Nah. Dan dijadikan sujudnya rendah daripada ruku. Itu tadi. Isyarat kepalanya untuk sujud harus lebih rendah daripada isyarat kepala untuk ruku. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, hendaklah ia isyarat dengan kelopak matanya. Ini tadi dia. Dan tiada wajib pada ketika itu direndahkan sujudnya daripada rukuknya. Itu yang saya bilang tadi. Ada rupanya. Ketahuan saya tak baca dulu sebelum ngajar. Memang tadi tak sempat baca. Sakit luar biasa pinggang. Nah maka ini minta begini, ini saya yang minta nih. Bukan panitia. Duduk di bawah, bangkit. Tadi hampir tak sampai. Tak bisa. Jadi ini minta. Seperti ini. Nah ini memang kalau udah ngajar sana sini duduk saja kerjanya, itu resikonya. Mau sekali-sekali entah ada yang salah, umat pinggang. Jalan pun payah. Inilah alhamdulillah. Pesantren udah minta ada meja, tenis meja, bisa main juga sama santri. Tapi santri adab terlalu tinggi. Gurunya nyemes, dibiarkan aja. Bola tinggi pun tak berani orang tuh nyemesnya. Makanya payah juga saya main sama santri nih. Pingin main futsal, takutnya saya bawa, dipersilahkan gitu. Tak boleh melawan guru. Terakhir gerak kurang maksimal juga kalau lawan begitu. Allah. Jadi maka di situ kalau sudah pakai kelopak mata tidak wajib dibedakan. Nah, tidak wajib dibedakan antara isyarat sujud dengan isyarat rukuknya. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, kalau dia pun tak sanggup pakai kelopak mata pun tak sanggup. Koma. Ada orang yang matanya terbuka saja. Tahu ada orang lewat-lewat segala macam, tahu, cuma tak bisa merespon sama sekali. Azan dengar, tapi mulut dah tak bisa bercakap, bergerak pun dah tak bisa. Tapi akalnya masih ada. Bagaimana kalau ada orang yang seperti itu? Hendaklah ia isyarat, mohon maaf, baca. Lemah daripada demikian itu wajib dilakukan segala af'al salat atas hatinya. Jadi wajib dia buat segala gerakan salat itu di dalam hatinya. Jadi dalam hati saja. Nah, bagaimana maksud dalam hati? Dengan bahwa diumpamakan dirinya berdiri, dibayangkannya aku sedang berdiri. Nah, baca Fatihah pun dalam hati saja. Nah,
dan membaca dan ruku, bayangkan sedang ruku dan lainnya, maka tiada wajib qadha atasnya dan enggak wajib qadha atasnya. Nah, itu tadi. Enggak wajib qadha atasnya karena memang itu dia mampunya. Nah, maka tiada gugur sembahyang daripadanya selama tetap akalnya. Nah, ini istimewanya salat. Tidak bisa gugur madama aqluhu ma'ahu, selama akal itu ada bersama ia. Jadi dari 5 rukun Islam tuh memang salat inilah yang paling payah gugur. Paling payah gugur adalah salat ini. Syahadat. Kalau lahir dari pasangan Islam, emak Islam, ayah Islam, dah tak usah syahadat, dah Islam. Gugur dah kewajiban syahadat. Nah, puasa, sepuh sakit badan, dah tak usah puasa. Nah, kan begitu. Bayar fidyah saja, umur dah 70. Nah, tak puasa saja payah berjalan, apalagi puasa. Nah, jadi udah tak usah puasa, bayar fidyah saja. Nah, zakat, miskin, dah tak usah zakat. Haji tak punya uang, jalan tak aman, ada covid, dah tak usah haji. Nah, tak ada uang. Tapi sholat, umur 70, masih ada akalnya, wajib sholat tidak? Wajib, bisa ganti fidyah saja? Tak bisa. Nah, orang miskin, wajib sholat tidak? Wajib sholat. COVID-19, COVID-20, 21, terserah. Wajib nggak sholat? Wajib. Nah, inilah istimewanya sholat. Walaupun setiap ibadah tuh punya keistimewaan masing-masing. Nah, nanti akan datang puasa Ramadan. Ada keistimewaannya juga. Nah, jadi puasa Ramadan itu adalah ibadah yang memang bisa, ini istimewanya puasa. Puasa itu sampai dikatakan oleh Nabi, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya hanya ibadah puasa yang bisa dilakukan dimanapun dan sambil apapun. Sambil tidur pun bisa nggak orang disebut puasa? Sholat sambil masak bisa ibu sholat? Tak bisa. Nah, baca Quran bisa ibu baca Quran sambil ngobrol? Tak bisa. Nah, iktikaf bisa di rumah? Tak bisa. Hanya ibadah puasa yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tak akan putus. Nah, sambil puasa bisa masak, Bu? Bisa. Sambil puasa bisa tidur? Bisa. Orang tidur putus nggak puasanya? Enggak. Makanya tidurnya orang puasa tetap orangnya dinilai ibadah. Penuh tuh. Nah, jadi kalau orang berpuasa, dari subuh sampai maghrib tidak putus ibadahnya. Itu istimewanya ibadah puasa tadi. Kalau sholat, tidur, putus sholat. Nah, jadi ini luar biasanya ibadah. Nah, jadi jangan dibilang tidurnya orang puasa itu tidur aja puasa. Karena ibadah maksudnya orang puasa ketika tidur pun akan dicatat sedang beribadah puasa tadi. Jadi setiap ibadah itu punya keistimewaan masing-masing. Nah, jadi maka tiada gugur dia selama tetap akalnya. Nah, berarti orang yang tidak sholat dianggap tidak berakal. Nah, kecuali yang memang sedang halangan lah, haid dan nifas. Nah, ini tidak haid, tidak nifas, udah balik Islam, tak sholat, berarti akalnya bermasalah. Jangan sampai tidak sholat. Nah, kemudian masuk kita kepada rukun yang ketiga. Dan ketiganya masuk kita kepada rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Atau di sebagian kitab disebut takbiratul ula. Takbir yang pertama. Dalam sholat itu ada berapa macam takbir? Dalam sholat itu ada 3 macam takbir. Pertama namanya takbiratul ihram. Inilah yang wajib, rukun, tak dibuat tak sah sholatnya. Yang kedua namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar.
Dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau tak dibuat, sholatnya sah. Tapi jangan tak dibuat, sayang pahalanya. Yang ketiga, dalam sholat ada namanya takbir ziyadah. Takbir ziyadah itu dilakukan pada sholat id, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan sholat istisqa. Jadi pelaksanaan sholat istisqa itu sama seperti sholat id. Seumur hidup belum pernah saya sholat istisqa. Tak sholat istisqa saja banjir Medan. Nah, paling sholat istisqa. Air. Jadi di situ ada satu lagi, bukan takbir intiqal, bukan takbiratul ihram, tapi takbir ziyadah. 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Di antara 3 macam takbir itu, yang rukun takbiratul ihram. Kalau tak pakai takbiratul ihram, tak sah salat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir ya artinya lafaz Allahu Akbar. Ihram artinya mengharamkan. Jadi takbiratul ihram secara bahasa artinya takbir yang mengharamkan. Kenapa disebut takbir yang mengharamkan? Karena begitu takbiratul ihram dilakukan, banyak perkara halal menjadi haram. Sebelum takbiratul ihram, boleh makan nggak? Boleh, tak ada masalah. Setelah takbiratul ihram, haram makan, haram minum. Sebelum takbiratul ihram, bebas bergerak 5 kali, 7 kali, 10 kali, tak ada masalah. Begitu takbiratul ihram, tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Haram. Sebelum takbiratul ihram, bebas bercakap. Tapi begitu takbiratul ihram, tak boleh lagi bercakap. Bacaan sholat dan zikir saja yang boleh. Jadi maka itu maksud dari takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Sama kayak ihram haji dan umrah. Kan di haji, di umrah juga ada ihram. Kenapa begitu ihram? Banyak perkara yang haram. Tak boleh pakai pakaian berjahit, tak boleh mencabut rambut di tubuh, tak boleh berburu, tak boleh pakai wewangian. Laki-laki tak boleh tutup kepala, perempuan tak boleh tutup wajah. Banyak betul, tak boleh hubungan badan ini itu, Masya Allah. Nah, kalau dilanggar, masing-masing ada hukumnya. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, jadi maka itulah maksud ihram tadi, mengharamkan. Nah, ini rukun yang ketiga. Maka wajib atas yang kuasa menutur dengan dia bahwa berkata ia Allahu Akbar. Wajib yang bisa melafazkan, mengucapkan Allahu Akbar. Disebut. Nah, itulah namanya takbir tadi itu. Allahu Akbar. Ingat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan besar, gede, fisiknya segala macam, tauhidnya dibagusin. Ini masih banyak. Kalau orang-orang Wahabi itu Allah Maha Besar, ya Allah itu besar. Masya Allah. Nah, itu dengan makna seperti itu berarti mereka membatalkan akidah mereka sendiri. Kenapa? Mereka bilang Allah di arsh. Kalau orang menempat di sesuatu, biasanya tempatnya harus lebih besar daripada orangnya, kan gitu. Nah, di mana Bang Roji? Lagi di rumah. Pasti rumahnya itu lebih besar dari Bang Roji. Ketika mereka katakan bahwasannya Allah itu di arsh, kalau pakai pemahaman mereka Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu artinya badannya besar, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Apa itu arsh? Tapi dua-duanya itu mereka yang akidahkan begitu, mereka batalkan sendiri akidahnya dengan mereka. Berpahaman seperti itu. Nah, ini maka Allahu Akbar itu Allah itu besar kuasanya, besar keagungannya. Nah, jadi tidak ada yang lebih layak untuk kita sembah, untuk kita agungkan daripada Allah. Nah, ada tadi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan ini hikmah kenapa ketika salat itu seperti itu. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dianjurkan ketika kita takbir Allahu Akbar sambil angkat tangan, itu melemparkan semuanya ke belakang dan fokus kepada Allah yang Maha Besar. Semuanya kecil. Tidak ada lagi yang besar selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Tidak ada yang lebih layak untuk kita ingat, kita agungkan di dalam salat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seolah itu mencampakkan ke belakang selain
Allah Subhanahu wa taala, kita fokus betul menghadap Allah. Nah, jadi diucapkan dengan lafaz Allahu Akbar. Nah, maka tiada sah Ar-Rahmanu Akbar. Maka tidak sah kalau digunakan kalimat Ar-Rahmanu Akbar. Nah, harus pakai lafzul jalalah Allah. Nah, Allah itu adalah nama Allah yang paling istimewa. Nah, kalau yang lain itu namanya di antara nama-nama itu ada yang bisa berkongsi. Tapi memang Allah itulah yang memang ismu zat, nama zat yang bukan ada kaitan dengan sifat. Kalau yang lain nama-nama Allah itu agak bisa dimiripkan dengan sifat. Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Malik, itu kan nama sekaligus sifat. Tapi kalau Allah, nama saja. Makanya mayoritas ulama mengatakan Ismul A'zam itu, Al-Ismul A'zam itu adalah Allah. Al-Ismul A'zam itu adalah Allah. Nah, Al-Ismul A'zam. Yang kata para wali-waliullah, barang siapa yang sudah mendapatkan itu, kalau seandainya meminta dengan Al-Ismul A'zam, pasti akan langsung dikabulkan saat itu juga. Akan langsung dikabulkan saat itu juga. Sebagian besar ulama mengatakan Allah. Tapi waktu mengucapkan Allah memang betul-betul dalam keadaan ma'rifat yang betul, dalam keadaan betul-betul bersih dari yang lainnya. Walaupun Al-Imam An-Nawawi berbeda. Menurut beliau Al-Ismul A'zam bukan Allah. Apa menurut Imam An-Nawawi? Hayyul Qayyum. Nah. Jadi kalau kita dapat Al-Ismul A'zam itu, kita berdoa pakai itu langsung terkabulkan. Jadi ada seorang murid. Nah, seorang murid, ya murid tasawuf lah, bukan murid fikih lagi, sudah sampai tingkat tasawuf. Dia pingin dapat Al-Ismul A'zam. Nah, gurunya sudah dapat Al-Ismul A'zam. Saya pingin dapat, kata gurunya. Nah, kau berjalan dulu ke satu tempat, kemudian di sana duduk, kau tunggu di sana. Maka murid ini pun langsung ikut saja. Rupanya nampak murid itu ada orang tua. Nah, ada orang tua lagi bawa kayu. Nah, lagi mikul kayu mau dijual ke pasar. Lewatlah askar tentara raja. Dengan zolimnya ditendang orang tua tadi ini. Nah, bahkan karena menghalangi jalan dipukul. Dia nengok itu emosi betul. Marah betul dia. Ini orang nggak ada adabnya sama orang tua seperti itu. Masa orang tua udah kepayahan bawa kayu, bukan dibantu, malah didorong, dipukul, ditendang. Nah, tapi orang tua tadi kutip kayu bakarnya, kemudian berjalan lagi. Maka saat itu, setelah itu, balik lagi santrinya tadi, dia cerita, dia ditanya sama gurunya, apa yang kau lihat? Aku lihat ada orang tua bawa kayu kepayahan, ditendang, dipukul karena menghalangi jalan oleh tentara raja. Apa kata muridnya tadi? Seandainya aku punya Ismul A'zam, wahai Tuhan, aku akan berdoa supaya Allah membinasakan raja dan pasukan yang zalim tadi itu. Kalau aku punya Ismul A'zam. Apa kata gurunya? Kau tahu orang tua itu siapa? Dialah yang mengajarkan aku Al-Ismul A'zam. Artinya, kalau kau hatimu masih seperti ini, kau nggak akan punya Al-Ismul A'zam. Dia saja punya, tak dia doakan seperti itu. Jadi dia yang mengajarkan aku. Dia guruku yang mengajarkan aku tentang Al-Ismul A'zam. Tapi dia tak berdoa seperti itu. Artinya sadarlah murid, belum layak ternyata aku memiliki Al-Ismul A'zam. Pasti digunakan untuk doa-doa yang tak beres. Nah, jadi Al-Ismul A'zam ini adalah lafzul jalalah Allah. Nah, jadi nggak boleh dengan nama-nama lain. Takbiratul ihram harus dengan Allah. Allahu Akbar. Nama Allah ada banyak, Asmaul Husna. Kenapa Allah saja? Yang lain mubazir. Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Ar-Rahimu Akbar, tak boleh. Al-Mutakabbirul Akbar, nggak boleh. Nah, jadi harus Allahu Akbar. Nggak boleh Al-Mutakabbiru Akbar. Nah, bersalahan. Oh, mana tadi kelewat. Ar-Rahmanu Akbar. Dan umpamanya seperti Allahu Kabir, nggak boleh.
Atau Allahu azim, tak boleh. Atau Allahu a'zam, itu juga enggak sah. Maka tiada memadai tiap-tiap yang mengubahkan salah satu daripada dua lafaz itu. Harus pakai kata Allah, harus pakai kata akbar. Enggak boleh dua ini tidak ada. Harus ada dua-dua ini. Allahnya harus ada, akbarnya harus ada. Dan tiada sah pula mendahulukan akbar atas lafaz Allah. Nah, akbarullah nggak boleh. Harus Allahu akbar. Berbeda dengan salam ya. Kalau salam, assalamualaikum boleh, alaikumussalam pun boleh. Nah, pingin punya variasi sendiri. Nah, nggak kreatif, imam masih itu-itu saja. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Alaikumussalam warahmatullah. Alaikumussalam warahmatullah. Protes jamaah. Nah, padahal secara fikih sah nggak tuh? Sah. Secara fikih itu sah. Nah, berbeda dengan takbir. Nggak boleh diroker. Nggak boleh diganti akbarullah, itu tak boleh. Nah, jadi nggak boleh mendahulukan akbar atas lafaz Allah. Dan tiada mengapa diceraikan antara dua lafaz itu dengan alif lam. Nggak apa-apa. Seperti Allahul Akbar boleh. Nah, kalau Allahu Akbar itu biasa susunannya kita sebut mubtada khabar. Kalau Allahul Akbar jadi na'at man'ut biasanya. Nah, jadi boleh, nggak ada masalah kalau dipisah dengan alif lam. Tapi bukan yang afdol ya. Yang afdol tetap tidak beralif lam. Ini sekadar boleh saja. Nah, dan dengan sifat yang tiada panjang. Boleh juga kalau Allahnya dikasih sifat tapi nggak panjang. Seperti Allahul Jalilu Akbar. Tambah Al-Jalil. Tapi ada Allahnya, ada akbarnya. Ditambah seperti itu boleh. Atau Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Boleh. Nah, jangan dibuat. Boleh, tapi jangan dibuat. Meriah, viral, masuk Facebook, dibilang aliran baru udah. Nah, jadi jangan dibuat walaupun kita tahu hukum. Kadang-kadang orang-orang alim yang pingin agak-agak aneh itu, pingin terkenal lah, dia bikin yang lain-lain saja. Orang boleh kok. Tadi kun ghariban fatu'raf kan itu dikatakan oleh orang Arab, jadilah orang yang nyeleneh maka kau akan dikenal. Jadi dia pingin dikenal, bikin salat nyeleneh-nyeleneh. Nah, oh boleh, kalian aja belum belajar. Nah, kami udah belajar, yang afdol bukan seperti itu gitu. Walaupun itu boleh. Nah, jadi kalau ditambah Ar-Rahmanur Rahimu itu masih tidak masalah. Nah, bersalahan jika panjang. Tapi kalau sifatnya kepanjangan itu nggak boleh. Seperti 3 sifat. Katanya Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar. Nggak boleh. Udah terlalu panjang. Nah, jadi kalau 1 atau 2 sifat boleh. Tapi kalau udah kepanjangan kayak tadi itu nggak sah nanti takbiratul ihramnya. Nah, jadi maka ini hukum daripada takbiratul ihram, nggak boleh diselingi. Juga nanti nggak boleh diam terlalu lama. Allah Akbar. Oh, itu udah kelamaan, udah nggak bisa. Ada kadang-kadang yang pakai jeda begitu. Nah, jadi kalau udah terlalu lama jedanya begitu tak boleh. Dan yang biasa-biasa sajalah. Nah, hurufnya dijaga, jangan bertukar. Nah, nanti di sebagian kitab mungkin nanti di sini dijelaskan juga. Nah, nggak boleh hamzah Allah itu dipanjangkan. Allahu Akbar. Itu dari kabar menjadi pertanyaan. Kalau kita panjangkan Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Itu artinya. Jadi bertanya dia. Nah, dah. Kemudian jangan dipanjangkan baknya. Allahu Akbar. Nggak boleh. Berubah makna. Tak boleh. Nah, kemudian jangan dirubah. Kalau di sebagian kitab, kafnya jangan dirubah menjadi hamzah. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh.
Nah, jadi ak bukan akbar. Juga jangan berubah jadi qaf. Jangan berubah jadi ain. Karena mau fasih-fasih semua dirubah jadi ain. Allah. Nah, itu tak betul kalau begitu. Jadi semua jadi ain. Karena bahasa Arab ini kan kalau ainnya mantep jadi nampak Arabnya. Jadi jangan semua jadi ain. Allahu akbar. Masya Allah. Pikir fasih, rupanya salah. Nah, tak sah. Jangan berubah huruf. Kalau berubah huruf nanti tak sah. Nah, maka tiada memadai. Nah, tiap-tiap yang mengubahkan salah satu daripada dua lafaz itu. Nah, oh kelewatan. Udah sampai mana kita tadi? Maka jika lemah, mohon maaf. Maka jika lemah daripada menyebutkan dia dengan lafaz Arab, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, kemudian daripada belajarnya, padahal sudah belajar, ini kasus jarang lah. Nah, nggak bisa dia bilang Allahu Akbar. Udah belajar pun tak bisa juga bisa bilang Allahu Akbar. Nah, setelah belajar pun tak bisa dia mengucap Allahu Akbar tadi. Hendaklah diterjemahkan dengan barang mana lughah. Lughah itu artinya bahasa. Maka boleh dia terjemahkan dengan sembarang bahasa. Mau bahasa Melayu, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jawa, mau bahasa apapun. Kalau memang tak bisa dia bilang Allahu Akbar, nah itu boleh lah. Tapi ya ini waqi'nya, artinya kenyataannya itu jarang. Mohon maaf, orang-orang sebelah pun kalau kaget udah Allahu Akbar sekarang. Karena lingkungannya seperti itu. Nah, terkejut dia, ya Allah. Nah, lupa dia. Kawannya udah begitu. Nah, jadi kalau udah ngelihat ada orang yang tak beres, astagfirullah, lebih paseh dia lagi dari awak. Nah, kenapa? Lingkungannya udah begitu. Tapi seandainya misal ada kasus memang tak bisa betul, bilang Allahu Akbar boleh diterjemahkan. Selain Al-Fatihah, kalau tak bisa dia membaca Arabnya, boleh diterjemahkan dengan bahasa mana yang dia faham. Tapi kalau Al-Fatihah, tak bisa Arabnya, tak boleh diterjemahkan. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu Al-Quran. Al-Quran kalau diterjemahkan, hilang i'jaznya. Nah, jadi maka tak boleh dia diterjemahkan ke bahasa yang lain. At-Tahiyatul, tak pandai bahasa Arab, terjemahkan, tak masalah. Karena bukan Al-Quran. Nah, tapi kalau Al-Fatihah, tak boleh. Allah. Dan jika dengan lain daripada lughatnya sekalipun, walaupun pakai bahasa lain, bukan bahasa dia, dia orang Melayu, tapi diterjemahkannya takbir tadi tak pakai bahasa Inggris, nggak masalah. Kalau itu yang memang dia bisa. Nah, jadi memang bahasa Arab ini bahasa istimewa. Bahasa Arab ini bahasa istimewa. Salah sebut berubah maknanya. Salah baris berubah maknanya. Istimewanya bahasa Arab ini, dia punya dua penyusun. Dia punya huruf dan dia punya harokat. Dia punya huruf dan punya baris. Bahasa lain cuma punya huruf saja. Tak ada baris. Bahasa Arab ada huruf, ada baris. Beda baris, beda arti kan. Hurufnya pun banyak yang dekat-dekat. Nah, jadi maka kita hati-hati. Harus tahsin lah. Nah, bahasa Arab tuh banyak yang mirip-mirip. Huruf-huruf yang susah tuh dihalus-halusin lagi. Ini ada Bang Roji, ada Ustadz Awaludin, ada siapalah guru-guru Al-Quran sini datangi. Huruf-huruf yang payah. Apa huruf yang payah? Dot. Nah, huruf dot. Bahkan dikatakan lughatul Arab itu lughatul dot. Bahasa Arab itu disebut bahasa dot. Nah, kenapa? Karena menurut sebagian orang Arab, lafaz atau huruf yang paling payah disebut itu adalah huruf dot. Betul, Bang Roji? Itu yang memang agak payah. Payah kena lah gitu. Nah, kadang pasnya waktu disukun, waktu berbaris tak dapat. Nah, kadang pas waktu baris atas, begitu baris bawah tak dapat. Nah, jadi disebut kadang lughatul dot. Nah, huruf apa bahasa Arab itu disebut bahasa dot. Nah, bahkan ada riwayat wallah alam saya disampaikan kepada saya dari teman saya. Nah, orang yang paling fasih menyebut huruf dot adalah baginda Nabi SAW. Ya jelas. Nah, itu deh. Nah, itu deh. Jadi itu tadi. Jadi yang paling fasih menyebutkan huruf dot itu adalah baginda Nabi.
Nah, jadi kata orang Jawa sana, mereka pernah latihan menyebut huruf bo itu katanya, saya tak tahu pasti. Itu di depannya dibuat lilin, dihidupkan lilin. Kalau masih bergerak api lilin tadi itu, berarti belum pas. Karena huruf bo tidak mengeluarkan angin. Nah, sampai begitu, wallahu alam lah, saya tak tahu. Nah, memang model-model tahsin orang ini banyak betul. Nah, kalau kita bilang bo, maju-maju mulutnya. Nah, api lilin tak bergerak, mulut yang kena. Jadi diperhatikan lagi, kalau untuk bacaan-bacaan, nah, minimal sudah pernah tahsin lah. Minimal sudah pernah tahsin. Sudah ada guru yang bilang, ya udah sah lah itu. Nah, Al-Fatihah, tahiyat, dan yang semisalnya. Udah 1 jam dah. Nah, nanti akan datang dan wajib atas, dan jangan digantikan dia dengan zikir yang lain. Ini akan datang.